أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله ببركاته وببركات علومه في الدارين آمين يا رب العالمين فصل في بيان جملة من الأقصال المسنونة والاغتسالات المسنونة 17 غسلا غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق وغسل العيدين الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل والاستسقاء أي طلب السقيا من الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح وقيل يسقط إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما والغسل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون وعاقل ولا بين طاهر وحائض فإن لم يجد المحرم الماء تيمم والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا أما رمي الجمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمانه من غسل الوقوف والغسل للطواف الصادق بالطواف قدوما وإضافة ووداع وبقية الأقصال المسنونة مذكورة في المطولات. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mandi-mandi yang sunnah. Nah, jadi ada berapa macam atau jumlah mandi-mandi yang disunnahkan. Faslun fi bayani jumlatin minal aqsalil masnunati. Fasal pada menyatakan jumlah atau bilangan daripada mandi-mandi yang disunnahkan. Wal iqtisalatul masnunatu 17 ghuslan, dan bermula mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17 macam mandi. Jadi jumlah mandi yang disunnahkan semuanya berjumlah 17 macam. Yang mana yang pertama adalah ghuslul jumu'ati lihadiriha. Yang pertama mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadirinya Jumat. Nah, sunnah mandi di ketika hendak menghadiri salat Jumat. Kapan waktunya? Wa waktuhu minal fajris sadiqi, dan bermula waktunya mandi Jumu'ah yaitu daripada fajar yang sadek. Begitu telah terbit fajar yang sadek, di situ diawali permulaan kesunahan daripada mandi Jumat. Nah, di situ awalnya sampai akhirnya sampai dekat waktu Jumat. Yang kedua, wa ghuslul aidaini al-fitri wal adha. Mandi sunnah yang kedua yaitu mandi dua id, dua hari raya, yaitu hari raya fitrah dan hari raya adha. Waktunya wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili, dan masuklah waktu ini mandi yaitu mandi hari raya. Apakah itu hari raya fitri ataupun adha, masuk waktunya binisfil laili, dengan pertengahan malam. Jadi berbeda dengan mandi Jum'ah yang tadi.
Kalau mandi Jum'ah awal waktunya setelah terbit fajar yang shadiq, sedangkan mandi hari raya itu diawali permulaan sunnahnya pertengahan malam. Yang ketiga, wal istisqa ay talabus suqya minallah. Yang ketiga yaitu mandi istisqa. Mandi ketika hendak menghadiri salat istisqa. Apa itu istisqa? Artinya talabus suqya minallah, menuntut hujan daripada Allah, meminta hujan daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, wal khusufi lil qamari, dan mandi gerhana bulan. Yang kelima, wal kusufi lisyamsi, mandi gerhana matahari. Ini maksudnya mandi dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat gerhana, apakah gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang keenam, wal ghuslu min ajli ghaslil mayyiti musliman kana au kafiran. Kemudian yang keenam, mandi dikarenakan memandikan mayat, baik itu mayat lelaki ataupun baik itu mayat orang muslim ataupun mayat orang kafir. Jadi bagi orang yang memandikan mayat, setelah dia memandikan mayat, memandikan jenazah, sunnah bagi dia itu melakukan mandi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa ghuslul kafiri idza aslama. Yang ketujuh, mandi orang kafir apabila telah masuk Islam. Dengan syarat illam yujnib fi kufrihi aw lam tahidil kafiratu. Syaratnya jika memang tidak pernah berjunub di dalam masa kafirnya orang tersebut, si kafir, ataupun tidak pernah berhaid si kafirah, orang kafir yang perempuan. Nah, jadi bagi kafir perempuan maupun lelaki sunnah mandi ketika masuk Islam dengan syarat memang di ketika kafir mereka itu tidak berjunub bagi si kafir lelaki dan tidak berhaid bagi si kafir perempuan. Wa illa wajibal ghuslu ba'dal islami fil asah, dan jika tidak, maksudnya apabila memang si kafir itu pernah berjunub atau si perempuan kafirah itu pernah berhaid di masa kafirnya, itu terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi pendapat yang kuatnya wajib melakukan mandi setelah dia masuk Islam. Itu pendapat yang kuat atau pendapat yang asah. Waqila, adapun lawan daripada pendapat asah, yasqutu idza aslama, gugur ianya mandi apabila telah masuk Islam. Kemudian yang kedelapan, mandi sunnah yang kedelapan. Wal majnunu wal mughma alaih. Nah, ini sunnah mandi yang kedelapan dan yang kesembilan ya. Wal majnunu, dan mandi orang gila, wal mughma alaih, dan mandi orang pitam. Nah, ini berarti mandi sunnah yang ke-8 dan yang ke-9. Mandi orang gila, mandi orang yang pitam apabila telah sembuh keduanya, iza afaqa walam yatahaqqaq minhuma inzalun, dan tidak pasti daripada keduanya oleh inzal, keluar mani. Jadi orang gila, orang pitam itu sunnah mandi di ketika sembuh kalau memang tidak dapat dipastikan semasa gila dan semasa pitamnya itu terjadi keluar mani, terjadi inzal. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Maka jika pasti daripada keduanya si gila dan si pitam oleh inzal, niscaya wajiblah mandi di atas tiap-tiap daripada keduanya. Dan jika memang dapat dipastikan telah terjadi inzal, maka bagi kedua orang itu, yaitu orang gila dan orang pitam,
itu bagi mereka berdua wajib melakukan mandi. Namun jika tidak dapat dipastikan, ini hukum mandinya sunnah. Kemudian yang ke-10, wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi di ketika hendak melaksanakan ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan pada ini mandi, yaitu mandi hendak melakukan ihram. Tidak ada bedanya di antara orang balik, apakah dia orang yang telah balik ataupun tidak balik. Wala baina majnunin wa aqilin, dan juga tidak ada perbedaan antara orang gila dan orang berakal. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak ada perbedaan bagi orang yang suci maupun orang yang berhaid. Nah, jadi semuanya disunnahkan mandi, apakah balik atau tidak, gila atau berakal, suci ataupun berhaid. Nah, bagi kesemua orang itu tetap dihukumkan mandi ini sebagai mandi sunnah. Tetap disunnahkan mandi bagi mereka ketika hendak melaksanakan ihram. Fa illam yajidil muhrimul ma'a tayammama, maka jika tidak menemukan oleh orang ihram akan air untuk melakukan mandi, tayammama, niscaya hendaklah dia bertayamum. Nah, jadi kalau tidak ada air misalnya, itu sunnah bagi orang itu bertayamum. Yang ke-11, wal ghuslu lidukhuli Makkah li muhrimin bihajjin aw umrah. Yang ke-11, mandi bagi orang yang memasuki kota Makkah, baik bagi orang yang ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah. Nah, jadi yang ke-11, sunnah mandi bagi orang yang memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ihram. Nah, bagi orang yang ihram, baik ihramnya itu ihram haji ataupun ihram umrah. Nah, dua-duanya ihram tersebut disunnahkan mandi. Yang ke-12, walil wuqufi bi Arafata fi taz'i Dzulhijjah, mandi bagi wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal ke-9 daripada Dzulhijjah. Yang ke-13, tadi yang ke-12, sekarang yang ke-13, walil mabiti bi Muzdalifah, mandi bagi bermalam di Muzdalifah. Nah, itu juga disunnahkan. Nah, tapi coba kita lihat di dalam kode yang tertulis, kode 1, qala al-Bajuri rahimahullahu ala ra'yin marjuh warrajihu annahu la yusannu ghuslu lil mabiti bi Muzdalifata li'annahu qaribun min ghusli Arafah wa hakaza kullu ghuslaini taqaraba. Intaha. Jadi ternyata mandi bagi mabit di Muzdalifah, bagi bermalam di Muzdalifah, menurut Al-Imam Al-Bajuri, menurut beliau ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Adapun pendapat yang kuatnya, tidak disunnahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Alasannya karena dia itu dekat dengan mandi Arafah. Dan hingga seterusnya, tiap-tiap dua mandi yang saling berdekatan itu tidak disunnahkan lagi untuk mandi. Ya, jadi mandi di Muzdalifah ini pendapat mukabil daripada pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat ataupun pendapat rajihnya adalah tidak disunnahkan mandi. Ini menurut Imam Al-Bajuri. Yang ke-14, waliramil jimari salasi. Nah, ini 3 mandi di sini ya. Berarti yang ke-14, 15 dan 16. Ya, yang ke-14 ini bukan hanya 14 tapi masuk ke 14, 15 dan 16. Nah, mandi sunnah yang ke-14, ke-15 dan ke-16 karena di sini ada 3 mandi.
Wali ramil jimari thalasi, dan mandi bagi melontar jamarah yang 3. Fi ayyami tasyriqi salasati, di dalam hari-hari tasyrik yang 3. Fayabtasilu liramyi kulli yaumen minha ghuslan, maka melaksanakan mandi bagi melontar tiap-tiap hari daripadanya jamarah yang 3 akan satu mandi. Jadi setiap ingin melontar jamarah, pada setiap kali ingin melakukan melontar jamarah, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, itu ke semua hari tersebut, ketiga hari tersebut disunnahkan mandi. Jadi di sini adalah urutan mandi yang sunnah yang ke-14, 15, dan 16. Amma ramyul jamratil aqabati fi yaumin nahar fala yaktasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil lutufi. Adapun melontar jamarah aqabah pada hari nahar, maka tidak melakukan mandi baginya, tidak mandi ianya seseorang baginya melontar jamarah aqabah. Kenapa? Alasannya karena berdekatan waktunya, berdekatan zamannya melontar jamarah aqabah bin ghuslil wuqufi, daripada mandi wukuf. Jadi melontar jamarah aqabah pada hari nahar itu sudah tidak disunnahkan lagi untuk melakukan mandi dengan alasan berdekatan zamannya atau berdekatan waktunya dengan mandi wukuf. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-17, wal ghuslu lit tawafi, dan mandi bagi tawaf. As-sadiqi bi tawafi qudumin wa idafatin wa wida'in, yang terbenar ianya tawaf dengan tawaf qudum, tawaf idhafah, dan tawaf wada'. Jadi tiga-tiga tawaf semuanya disunnahkan mandi. Maksud daripada mandi tawaf itu sudah terbenar dengan 3 tawaf. Berarti mandinya 1 kali, bukan 3 kali ya. Mandinya 1 kali, yaitu terbenar kepada tawaf qudum, tawaf idhafah, dan tawaf wada'. Wa baqiyatul aqsali al-masnunati mazkuratun fil mutawwalat, dan bermula ketinggalan segala mandi-mandi yang disunnahkan itu disebutkan di dalam kitab mutawwalat. Jadi kesunahan mandi yang lain, sunnah mandi yang lain masih ada lagi ya, masih ada banyak lagi. Selain daripada 17 ini masih ada sunnah-sunnah mandi yang lain, yang kesemuanya itu tersebut tertera di dalam kitab yang mutawwalat atau kitab yang lebih panjang pembahasannya, yang lebih detail. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.